Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله ثم الحمد لله. نشكر الله عز وجل على نعم كثيرة في هذه الليلة، منها الصحة والعافية والفراغ. Alhamdulillah, tentunya tiada kata yang pantas terucap dari lisan kita, melainkan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari mengagungkan zatnya yang sangatlah agung, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan, keniscayaan, karunia, serta kesempatan di malam hari ini untuk bisa melanjutkan kembali aktivitas kita seperti biasa, rutinitas kita yang telah kita lalui. Tepat pada malam hari ini adalah pertemuan kita yang ke-10 mengkaji dan membaca kitab yang berjudul Mursyidut Tullab ilan Nahwi wal I'rab. Alhamdulillah. Tak lupa salawat keriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Teman-teman semua, kita masih berada pada pembahasan mansubat, yaitu isim-isim yang dinasab, di mana ketika isim tersebut di dalam kalimat berirob nasab, maka ada kedudukan-kedudukan yang harus kita pahami. Di antaranya ada kedudukan yang berirob nasab terkategorikan sebagai mafa'il, yaitu maf'ul bi atau maf'ul mutlak atau maf'ul ma'ah atau maf'ul li ajli atau maf'ul fi zaraf. Itulah mafa'il khamsah yang disebut dengan maf'ul yang lima. Kemudian setelah kita membahas maf'ul yang lima, kita membahas hal dan juga tamyiz. Hal dan juga tam tamyiz. Kemudian kita akan masuk membahas al-mustasna. Di beberapa kitab nahwu, di antaranya adalah matan milik Al-Imam Ibnu Ajurum atau matan Jurumiyah. Bab ini dinamakan oleh beliau babul istisna. Akan tetapi sebetulnya pembahasannya adalah pembahasan tentang isim yang terletak setelah perangkat istisna. Dan isim yang terletak setelah perangkat istisna itu disebut dengan mustasna. Dan modelnya banyak sekali. Maka kalau modelnya itu banyak sekali, jatuh padanya hukum yang beraneka ragam. Padahal namanya mustasna. Ini yang menjadi pembahasan kita. Al-mustasna. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang pertama di sini. Atau pertanyaan yang ke-79. Karena thariqah metode yang digunakan oleh penulis kitab ini adalah as-su'al wal jawab, pertanyaan dan jawaban untuk memudahkan kita. Buktinya di 10 pertemuan ini atau pertemuan yang ke-10 sudah sampai bab mustasna. Kam adawatul istisna. Sebelum kita membahas tentang hukum mustasna, maka kita sudah sepakati tadi dari apa yang kita dengar bahwasanya mustasna adalah isim yang terletak setelah perangkat istisna. Maka adawat digunakan adalah adawat. Adawat sendiri adalah perangkat. Kenapa di sini menggunakan perangkat? Karena perangkat istisna itu ada yang tergolong huruf, ada yang tergolong isim, bahkan ada yang tergolong fiil mau ataupun huruf. Tergantung nanti dia dihukumi sebagai apa, apakah dihukumi sebagai fiil atau dihukumi sebagai huruf. Namun ada yang huruf secara mutlak dan ada isim yang secara mutlak. Ada watul istisna samaniyatun. Maka jawabannya ada berapa di sini? Samaniyah, 8. Apa saja perangkat istisna itu? Yang pertama adalah
illa teman-teman semua. Dan illa ini bisa dilingkari, dia adalah huruf secara mutlak. Maka kita bisa katakan harful istisna illa. Nah, huruf istisna itu adalah illa secara mutlak. Kemudian yang kedua adalah laisa, ya. Laisa ini diikut sertakan. Kemudian adalah la yakun. Kan kita membahas al-awamil an-nasikhah, amil-amil yang menasakh hukum mubtada khobar. Hukum mubtada apa? Khobar. Ada laisa dan ada kana atau bentuk tasrif dari kana yakni yakunu. Kalau kita lihat di sini laisa dimasukkan kemudian la yakunu, yakununya dimasukkan tapi adanya tambahan la, jelas bahwa perangkat istisna itu adalah perangkat-perangkat yang menafikan. Menafikan di sini berarti dia apa? Ikhraj, mengeluarkan. Mengeluarkan yang setelahnya dari yang sebelumnya. Nah, itu kan definisi pengecualian. Istisna artinya adalah pengecualian. Bisa teman-teman lingkari, kasih tanda panah di luar, tulis langsung. Al-istisna adalah pengecualian. Nah, ya. Yang dimana definisinya adalah al-ikhraj. Ya. Dia adalah ikhraju ma ba'dahu. Dia mengeluarkan apa yang setelahnya dari apa? Dari sebelumnya. Nah, dari sebelumnya. Berikutnya, jelas ya, Laisa dan Yakun ini tergolong fi'il, fi'il nakis. Yang keempat adalah khola. Kemudian yang kelima ada. Yang keenam ha, hasya. Ya. Yang keenam apa? Hasya. Warnanya saya sesuaikan saja. Laisa dan layakun. Nah, fi'il. Kemudian khola ada hasya ini sepaket. Khola ada hasya ini sepaket. Yang dimana dia bisa dihukumi fi'il, bisa dihukumi huruf. Ya, bisa dihukumi fi'il, bisa dihukumi huruf. Kita kasih warna biru. Ya, ke semuanya nih. Kemudian hasya. Kemudian yang ketujuh, ghairu dan siwa. Nah, dia secara mutlak adalah isim. Saya berikan warna hijau. Ghair dan juga apa sih? Siwa. Siwa, suwa, sawa. Sebetulnya ada tiga model ini siwa. Namanya siwa, suwa, sawa. Nah, berarti kalau ghair dan siwa ini dihukumi isim secara mutlak dan dia padahal masih tergolong sebagai perangkat istisna, pertanyaannya, maka dia ini masuk ke isim yang mabni atau mu'rab? Maka jawabannya adalah mu'rab. Maka jawabannya apa teman-teman? Mu'rab. Kalau mu'rab berarti akhirannya bisa berubah. Yes, bisa berubah. Perubahan keadaan akhir dari perangkat istisna isim yakni ghair dan siwa ini mengikuti nanti hukum mustasna dengan illah. Maka mustasnanya ghair dan siwa itu hukumnya bagaimana? Mudhof ilaih. Isim yang terletak setelah isim ya. Jadi mustasna dengan ghair dan siwa hukumnya sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih i'rabnya apa? Majrur. Nah, mal mustasna wa mal mustasna minhu ini rukun. Rukun dari pembahasan atau uslub istisna itu ada mustasna minhu, ada istisna, ada perangkat istisna, ada mustasna. Nah, ya. Kita lihat dulu di sini contoh, kita lihat contoh dulu di sini. Qomal qaumu illa Zaidan. Nah, perhatikan yang di mana koma al qaumu koma itu adalah fiil. Koma ini fiil ya, fiil. Kemudian butuh fa'il dia. Mana fa'ilnya koma? Al-qaw al-qaumu. Oleh sebab itu domah si al-qaumu di sini. Nah, al-qaum selain dia menjadi fa'il untuk koma, dia memenuhi rukun dari uslub istisna yakni dia menjadi mustasna minhu yang dikecualikan darinya.
Maka apa yang dikecualikan dari kaum berarti apa yang terletak setelah perangkat istisna. Tadi kita sudah lewati ada 8 perangkat istisna, maka ilah di sini adalah perangkat istisna yang disebut dengan al-istisna. Maka Zaid di sini sebagai apa? Mustasna. Mustasna. Nah, definisinya ma al mustasna. Apa itu mustasna? Definisinya adalah ma ba'da ma ba'da adatil istisna. Adat ini bentuk mufrad dari adawat. Adat, adah ya, itu bentuk mufrad dari adawat. Berarti mustasna definisinya adalah apa yang terletak setelah perangkat istisna. Ini definisi yang simpel. Wal mustasna minhu ma qablaha, dan mustasna minhu apa yang sebelum adatil istisna. Nah, ya. Fazaidan, maka Zaid di sini adalah mustasna, al qaumu sebagai mustasnan minhum. Ma hukmul mustasna? Nah, ya. Maka di sini nanti dia terbagi menjadi tiga. Ya, terbagi apa? Menjadi terbagi menjadi tiga. Apa hukum dari mustasna? Hukum bagi mustasna yang pertama adalah nasab, teman-teman. Ya, an-nasbu. Kapan mustasna itu dihukumi nasab? Ini hukum yang pertama. Idza kana mustasna bilaisa. Apabila mustasnanya dengan laisa atau dengan layakun. Oke? Atau dengan ma khala atau dengan ma ada. Kalau dalam pembahasan kana dan saudarinya, ketika ada laisa dan yakun, si isim tersebut nasab menjadi khobarnya. Yes, betul bisa pula ya. Mustasna yang nasab dengan laisa dan yakun bisa dihukumi sebagai khobarnya juga. Gitu. Ya. Namun dia secara maknanya diistisnakan ya, dikecualikan. Yakunnya maka ada tambahan la-nya nih, nafiyah. Contohnya qomal qaumu laisa zaidan. Bisa. Zaidan nasab menjadi apa? Nah, kalau seperti ini bisa kita katakan apa? Khobar, khobar Laisa. laisa yang dimana dia juga berposisi sebagai mustasna. Nah, mustasnanya si laisa au la yakunu zaidan. Namanya au ma khala zaidan. Nah, zaidan memang betul di sini sebagai mustasna. Kan tadi khala ada hasya, dia bisa kita hukumi sebagai fi'il, bisa kita hukumi sebagai huruf. Maka kalau misalkan isim atau mustasna dengan khala ada hasya itu dia nasab, maka sebagai apa? Maf'ul bih. Karena khala ini fi'il. Gitu. Jadi Zaidan apa i'rabnya? Maf'ulun bih. Gitu. Ya. Secara susunan kalam di sini dia mustasna maknanya. Gitu ya. Kecuali Zaid. Artinya itu apa? Satu kaum berdiri kecuali Zaid atau laisa Zaidan, tidak za Zaid. Nah, hukmuhu an-nasbu aidon. Nah, ini masuk ke hukum yang pertama juga diikut sertakan nasab juga dia. Masih warna biru. Kapan idza kana mustasna apabila mustasnanya bi illa. Dengan illa. Tetapi kita lihat kalamnya. Idza kana al-kalamu taman mujaban. Nah, berarti bagaimana nih? Bisa mustasna dengan illa itu tidak dinasab. Berarti apa? Kalau misalkan mustasna dengan ilah itu tidak dinasab, berarti kalamnya bukan tam mujab. Gitu. Maka bagaimana kalam yang tam dan mujab itu kita lihat contohnya. Qomal qaumu illa zaidan. Fasyaribu minhu illa qalila. Nah, jadi dikatakan tam itu mustasna minhunya disebutkan. Jadi suatu kalam dari pembahasan uslub istisna itu dikatakan taman, taman itu artinya sempurna. Kalau mustasna minhu dan mustasnanya disebutkan. Intinya tiga rukunnya disebutkan. Tiga rukun dari uslub istisna disebutkan. Baik mustasna minhu, perangkat istisna, dan juga mustasnanya.
Dan kenapa dikatakan mujab? Karena kalimatnya positif, tidak didahului dengan perangkat negasi. Baik itu nafi, nafi di sini kan bisa la, bisa ma nafiyah, la nafiyah. Atau nahi, atau istifham. Nah, kalau misalkan diawali dengan perangkat nafi maupun istifham, maka tidak lagi mujab, maka dikatakan ghairu mujab. Maka kita katakan di sini, au kanal kalamu taman ghairu mujabin. Atau kalamnya itu tam, sempurna mustasna minhu disebutkan, tapi ghairu mujab. Kalau ghairu mujab berarti apa nih? Didahului dengan apa? Penafi, penafian. Ternyata di sini dihukumi tetap mustasnanya nasab, tapi ada syaratnya. Bisyarti ayyataqaddama al mustasna alal mustasna minhu. Mustasnanya didahulukan, baru dia masih bisa nasab. Tetapi kalau mustasna tidak didahulukan, jelas tidak nasab nantinya. Kita lihat di sini contohnya. Maliya illallaha nasirun. Nah, Masya Allah ini. Malia didahului dengan ma, ya berarti jelas. Ma-nya ini apa? Nafi. Oke, nafi. Gitu ya. Illallaha na nasirun. Mana mustasna minhunya? Nah, nasir. Mustasna minhunya nasir, tapi dia diakhirkan. Muakhar, diakhirkan. Dan muqaddam. Si mustasnanya yakni lafzul jalalah, ismul jalalah Allah di sini. Paham teman-teman? Nasablah dia Allah. Kalau di usul fikih ini termaknai juga ikhtisas ya, juga sama masuk ke dalam dunia balaghah pun juga ikhtisas. Ada pengkhususan karena kaidah pengkhususan itu adalah ketika sesuatu yang asalnya di akhir kemudian dikedepankan maka adanya taksis pengkhususan ya, taksis pengkhususan. Nah, ya. Ma qoma illa Zaidan al-qaumu. Ini contoh lain lagi. Ma qoma illa Zaidan al-qaumu. Zaidan tetap nasab sebagai mustasna. Padahal kalamnya tam ghairu mujab. Pelan-pelan ya. Wa ma liya illa ala Ahmada syi'atun. Nah, ini juga sama. Wa ma liya illa madhhab al-haqqi madhhabu. Nah. Au yakunu munqati'an. Atau mustasnanya itu munqati'an terputus dari segi makna. Terputus. Ma qomal qaumu illa farasan. Satu kaum berdiri kecuali farasan kuda. Nah, secara maknawi faras ini kuda dan dia terputus maknanya dengan al-qaum yang kita hukumi jenisnya adalah yang berakal manusia gitu. Satu kaum manusia ini berdiri kecuali farasan. Nah, misalkan ada kuda di sana, kecuali kuda, maka si faras itu nasab. Jangan ikut domah dihukumi sebagai badal. Enggak. Ya, jadi dia tetap nasab. Yang faros ini adalah apa? Mustasna dengan illah. Nah, nah di sini ada satu pendapat. Wa yujizu Banu Tamim. Nah, Bani Tamim yang ada di dataran Arab Saudi. Kalau dulu belum ada, maka cuman ada daerah Hijaz sama Tamim. Tamim yang saat ini orang-orang marganya At-Tamimi, At-Tamimi, At-Tamimi itu dari Bani Tamim. Ya, Ahlu Hijaz. Nah, Ahlu Hijaz lain lagi. Nah, nah, Banu Tamim membolehkan ibdal untuk mustasna yang munqati seperti ini. Tapi kalau kalau orang-orang Hijaz tidak membolehkan, kan dia bertolak belakang layaknya Madrasah Basrah dan Kufah. Ini beda lagi nih, bukan pembahasan Kufah Basrah. Ya, nah, jadi kalau orang Bani Tamim bilang boleh kita bacanya ila faroh
farasun kan ibdal, dia menjadi badal kepada kaum. Mustasnanya menjadi badalnya si mustasna minhu. Itu menurut Bani Tamim. Ketika mustasna munqati boleh. Tetapi kalau menurut orang Hijaz, tidak boleh kalau mustasna yang munqati demikian. Lantas, kalau terjadinya dua pendapat seperti ini yang kita hadapi, maka pendapat mana yang kita pilih? Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat antara Bani Tamim dan juga Bani Hijaz, kita pilih Hijaz. Gitu. Tanpa menyalahkan Bani Tamim. Kan bisa sebetulnya kita memilih satu pendapat yang memang betul-betul diakui dari pendapat-pendapat yang ada, pendapat yang di apa namanya perbedakan itu, dan kita pilih satu pendapat tanpa menyalahkan pendapat yang lainnya. Berikutnya, fa in kana ghairul mujab muttasilan. Nah, ini kalau ghairul mujab tapi muttasil karena badalan mimma qablahu. Maka dia menjadi badal dari apa yang sebelumnya. Yatsba'u fi i'rabihi. Maka dia mengikuti i'rabnya. Ala rajih, di atas pendapat yang rajih. Wa yajuzu nasbuhu dan boleh menasabkannya. Contoh, maqamal qaumu illa zaidun. Ini kan badal jadi zaid kepada kaum. Wa illa zaidan. Ini boleh nasab. Ya, nah ini kan mutasil namanya. Mutasil, mutasil itu gimana teman-teman? Mutasil dia tersambung makna secara makna, sama-sama berakal baik mustasna minhu dan mustasnanya. Ma fa'aluhu illa qalil minhum, illa qalila, illa qali, illa qalila. Ma ra'aitul qauma illa zaidan. Nah ini contoh. Fa in kana naqisan, kalau misalkan nakis, riba ala hasabil awamil. Ya, kalau nakis itu mustasna minhunya tidak disebutkan. Wa yusamma mufarraghon dan dinamakan juga mufarragh. Ya, kalau mustasna minhunya tidak disebutkan, maka si mustasna itu nanti dia diirob sesuai dengan amil yang terletak sebelum perangkat istisna, ya, atau amil yang terletak sebelum illa. Ma makna tam wal mujab wa ghairil mujab wal munqati wal muttasil wal nakis, kita baca aja nih. Coba siapa yang mau baca? Sudah kita bahas sebelumnya. At-tamu boleh dibaca silakan. نعم. بسم الله سأقرأ أستاذ. Nah, أستاذ silakan. شكرا أستاذ أحسن الله إليك. بسم الله قال المؤلف حفظه الله تعالى آه الجواب التام هو الذي ذكر فيه المستثنى والمستثنى منه. أترجم أستاذ. Nah, silakan. طيب jawabannya yang dimaksud dengan tam dia adalah di mana mustasna dan mustasna minhu itu disebutkan di dalam kalimat tam itu. Lanjut terus. والموجب هو الذي لم يتقدم عليه نفي ولا شبهه. Dan yang dimaksud dengan mujab adalah nafi atau yang menyerupai nafi yang tadi Ustadz sebutkan, nahi atau istifham tidak mendahului uh, atas Kalam ya. kalam Hmm. tersebut. Ya, Nah, terus. وغير الموجب بخلافه. Yang dimaksud ya, ويسمى المنفي أيضا. Dan yang dimaksud dengan kalam غير موجب adalah Kebalikannya. kebalikannya. Nah, Ya. dan dinamakan juga atau disebut juga dengan kalam manfi. Ya. Berarti dia didahului dengan penafian atau yang menyerupai. Menyerupai. Nahi maupun istifham. Lanjut mengkoti. والمنقطع هو الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه. Nah, Yang dimaksud dengan munqati' dia adalah di mana mustasna mustasna yang ada mm, padanya itu. yang ada padanya itu bukan termasuk dari jenis mustasna min. Ya. Atau boleh difahami seperti ini bukan Ustaz? Nah, silakan. Jadi mustasnanya itu bukan bagian dari mustasna min. Ya, jenisnya tapi. Nah, maksudnya jenisnya. Jenisnya. Baik, Ya. baik Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Lanjut. Wal Wal muttasil. muttasil bikhilafih, dan muttasil adalah kebalikannya atau yang berlawanan. Berarti dia mustasna itu
eh, bagian eh, mustasna yang berada di dalam kalimat itu adalah jenis dari mustasna minhnya Oke, atau baik. secara makna sama gitu. Taib. Nah, barakallahu fiik. Wafik. Lanjut, an-nakis. والناقص هو الذي لم يذكر معه المستثنى منه. Dan yang dimaksud dengan kalam nakis, dia adalah kalam yang mustasna min itu tidak disebutkan mm, bersama mustasnanya. Betul. Waqad taqaddamat amsilatu dzalik. Telah berlalu ya. Nah, berikutnya apa hukum mustasna dengan ghair siwa khala ada hasya. Oke. Hukmul mustasna bi ghairi wa siwa yaitu hukum mustasna dengan ghair dan siwa itu jer. Kenapa? Wa yu'rabani i'rabal musanna. Nah, ya. Keduanya itu di i'rab sebagaimana i'rabnya musanna, yakni ghair dan siwanya. Tapi kalau mustasnanya dia sebagai mudhaf ilaih. Contohnya maqamal qaumu ghaira. Kenapa? Karena kalamnya tam mujab. Kenapa ghaira? Maka kalamnya tam mujab. Karena ini sebagaimana hukum mustasna dengan ilahnya mansub ya kan? Qamal qaumu illa Zaidan. Zaidan nasab. Nah, itu i'rab sebagaimana i'rabnya si ghaira di sini. Maqama ghaira Zaidin al qaumu. Kenapa masih ghaira di sini? Kalamnya taman fi. Dan Ya, nah. Berikutnya. Nah, tapi apa? Al qaumu dia didahulukan ya atau mustasna minhunya diakhirkan nih al qaumunya ya diakhirkan maka masih bisa nasab tuh ghairo paham ya maka mal qaumu ghairo farasin paham ya tetap ghairo maka mal qaumu ghairo zaidin tetap ghairo maka ghairu zaidin nah ini namanya apa nakis nakis kenapa mustasna minhu tidak disebutkan maka kedudukan ghair di situ makmul atau yang diamili oleh koma amilnya gitu. Paham ya? ya, Ma ra'aitu ghaira Zaidin ini juga sama nakis ghaira makmul dari ra'aitu amilnya yang menyebabkan ghaira nasab. Ma marartu bi ghairi Zaidin ini udah jelas ya ghair terletak setelah huruf jarba gitu ya. Wa mithlu dzalika siwa. Wa mithalu dzalika siwa dan yang semisal dengan itu adalah lafal siwa. Cuman siwa ini nanti dia ya muqaddarah nah ya muqaddarah karena kan dia dihukumi sebagai atau layaknya isim yang maksur gitu. Baik. Wa hukmul mustasna bi khala wa ada wa hasya an-nasbu wal jar. Contoh, qamal qaumu khala zaidan wa khala zaidin. Kenapa nasab? Karena khala kita hukumi sebagai fiil. Zaidin jar kita hukumi khala sebagai huruf. Wa ada zaidan wa ada zaidin wa hasya zaidan wa hasya zaidin wa khala wa ada wa hasya fi halatin nasbi af'alun. Paham ya? Wa fi halatil jari pada keadaan jar huruf berarti dia. Nah, selesai ya pembahasan istisna. Silakan nanti diulangi kembali rekamannya. Nah, kemudian disimak dan dicatat bagi yang memprint out bukunya. Kalau kalau tidak memprint out berarti silakan dicatat di lembar atau buku yang terpisah. Insya Allah di pertemuan berikutnya atau pekan depan kita akan bahas munada dan beberapa kedudukan lainnya. Ya, baik insya Allah hari Kamis akan saya kirimkan link Google Form berisi kuis ya soal-soal untuk melihat kemampuan kita dalam menyimak pelajaran ini selama 10 pertemuan ini. Baik. Sampai bab istisna materinya dari awal pertemuan satu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan al hudurikum wa barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum.